namanya bubur panas. Tolong jangan dibayangkan, nanti menetes air liur. Bubur panas. Orang kalau makan bubur panas dari tengah apa dari samping? Dari samping. Bubur panas tak akan disendok dari tengah, karena kalau disendok dari tengah panas. Disendok dari tepi, karena bubur biasanya di pinggir ini dingin. Wilayah-wilayah perbatasan ini yang pinggir-pinggir ini dingin, tidak hangat. Yang hangat itu cuma hubungan kita. Yang pinggir-pinggir ini dingin, itulah yang disendok duluan. Masalah khilafiyah jangan dibangkit, tapi ada masalah yang tidak ada khilafiyahnya. Masalah apa itu? Masalah menjaga akidah saudara kita di perbatasan. Kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Hai orang-orang kaya yang berada di pusat kota Cane, orang yang punya jabatan kekuasaan di pusat pemerintahan, jabatan kalian 2 periode, itu pun paling lama, tapi kalian dihisab di akhirat cukup lama kalau tidak memikirkan saudara-saudara di perbatasan, akidah mereka, sekolah mereka. Selama kau jadi bupati, jadi gubernur, jadi DPR RI, jadi DPD, berapa sekolah Islam yang kau bangun di perbatasan? Kelak akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku sudah lepas tanggung jawab karena sudah aku sampaikan. Kalau di akhirat nanti aku ditanya, Abdul Somad, kau ceramah hanya menyenangkan hati orang, kau puji-puji pejabat biar kau diundang sekali lagi. Tidak. Aku menyampaikan apa yang menjadi kewajiban. Orang-orang kaya yang diberi kelebihan rezeki, sudahkah engkau berdakwah untuk perbatasan? Uniknya forum dai perbatasan ini, saya pertama lama juga saya temenung, kok bisa pula dokter? Dokter itu kan kerjanya suntik menyuntik aja, suntik, dah suntik. Dokter masih sempat berdakwah dari mulai Banda Aceh naik mobil. Saya dari Pekanbaru kemarin jam 7 ke airport, jam 7 pagi. Dari airport terbang ke Kuala Namu. Sampai Kuala Namu naik mobil, heran juga saya, disediakan panitia bantal. Kenapa lah dikasih orang di bantal? Rupanya tak sampai-sampai. Bangun, belum juga sampai. Bangun kebun jagung juga lagi. Barulah saya paham, patutlah dikasih orang di bantal biar agak tenang Ustaz di sini. Sampai kemari tadi malam, jam 12 malam baru tidur. Bayangkan, barulah sampai. Dan ini nanti dihisab di akhirat. Saya ustaz, saya memang ceramah, tapi ada dokter yang mau meluangkan waktunya untuk peduli kepada saudara di perbatasan. Kita doakan dokter-dokter ini panjang umur. Adapun yang tak peduli, mudah-mudahan cepat dia mati. Jangan diaminkan. Mudah-mudahan bertaubat, peduli kepada saudara kita. Dulu kalau anak-anak ditanya, kau mau jadi apa? Jadi dokter. Kau mau jadi apa? Saya heran, kenapa lah anak-anak ini mau jadi dokter? Sekarang baru saya paham. Rupanya enak jadi dokter. Martelnya tak terlalu besar, kecil aja. Kalau jadi tukang, oh besar kali martel. Terkilir tangan awak megang. Tapi kalau jadi dokter, martelnya kecil. Dipukulnya lutut sebelah, 5 juta. 5 juta. Lutut kiri 5 juta, ongkos pasang 5 juta, 15. Pasien hari itu 10 orang, 150. Saya takut juga membocorkan ini, takut saya semua mau jadi dokter. Senter, penjaga malam senternya 6 batu baterai, mencari pencuri, jam 6 sore sampai jam 6 subuh. Dokter kecil aja senternya, aku tengok sebesar ini, baterainya pun 1 baterai kecil. THT, telinga, hidung, tenggorokan. Buka mulut pak, takutlah pasien itu menutup, karena buka tutup lain duitnya. Saudaraku yang ada di Ikatan Dokter Indonesia yang peduli kepada dakwah perbatasan,
Allah meridhoi pekerjaan kalian. Anak-anak kita, ada satu jadi ustadz, bagus. Ada satu jadi jenderal, tentara, polisi, mantap. Tapi mesti ada satu yang jadi dokter, karena berdakwah ke pedalaman tak bisa tablik akbar. Ustaz kok tahu? Pengalaman pribadi. Masuk saya ke dalam hutan belantara di Riau, di Jambi, satu pun tak ada orang kenal. Beda sama di Kutacane, pengawalan keliling. Tadi malam jam 11 malam sampai, masih ramai lagi di belakang orang. Makin diusir, makin ramai. Api di dalam hutan, tak ada orang kenal sama kita. Tapi begitu dia katakan, besok bapak-bapak akan ada pengobatan dan pemeriksaan kesehatan gratis bersama dokter-dokter. Ramai orang itu datang. Diadakan di depan masjid. Ada yang maaf cakap bibir sumbing, ada yang tangannya dililit, digigit ular tak sembuh-sembuh, ada yang kakinya terjepit, ada yang istrinya hamil, rupanya kandungan ada kelainan. Dokter, ternyata di pedalaman, di perbatasan, dakwah dengan profesi kedokteran lebih menyentuh. Maka jadilah anak-anak kita yang pandai-pandai, yang cerdas-cerdas, yang hebat-hebat otaknya ini, ada di antara anak jamaah ini 1, 2, 3, 10, 50 yang jadi dokter, insya Allah. Amin. Apalagi dokter kandungan. Oh, perempuan yang tak sholat, rambutnya warna merah kuning kelabu, tak pernah ke masjid, sedang hamil tua, anak ibu dokter kandungan, SPOG, spesialis objin. Itulah nasihat yang paling masuk. Ibu, banyak-banyak zikir ya, berdoa. Iya. Nanti kalau anaknya udah lahir, mau pakai jilbab ya, nah 3 lapis ku pasang asal lahir lah. Nah itu luar biasa. Masuk kaji itu. Kenapa? Karena banyak di rumah sakit itu orang-orang yang sudah memang mau sakaratul maut. Pejabat-pejabat, orang-orang kaya yang terbaring di ruang ICU. Disitulah saatnya memasukkan dakwah. Siapa yang bisa masuk ke ruang ICU kalau bukan dokter? Bapak, tanahnya banyak kan Pak? Banyak. Itu tinggal semua Pak. Diambil sama istri Bapak. Nikah dia sama berondong manis. Kata Bapak. Jadi cemana tanahku ini? Serahkan aja sama forum da'i, dakwah perbatasan. Ambillah semua, ambil. Jadi ini amat sangat penting. Jadi Pak Dokter, semangat terus. Cari ruang ICU. Tengok siapa yang mau mati. Sampaikan. Tidak bisa selesai dengan khutbah. Masalah da'i perbatasan, dakwah di perbatasan tak selesai dengan khutbah. Berapi-api Ustaz Somad menyampaikan, mari kita berdakwah kepada saudara kita di perbatasan. Selesai sholat Jumat, ditanyakan ke jamaah, apa yang kau dengar dari ceramah Ustaz Somad itu tadi? Entah, katanya bertakwalah kepada Allah. Masa itu yang disampaikannya khutbah tadi? Itu aja yang ku dengar tuh. Mesti bersinergi antara kita, yang kaya dengan hartanya, yang punya jabatan dengan jabatannya, yang punya profesi organisasi dengan organisasinya. Ustadz Somad dengan penjelasannya mencerahkan umat dan masyarakat. Kalau ini kita lakukan, inilah makna marajut ukhuwah. Golnya tiang gawangnya, selamat saudara kita di perbatasan, anaknya sekolah agama, mengaji, ada masjid, ada guru yang dikirim, maka kita di akhirat selamat daripada fitnah azab karena tidak memperdulikan saudara kita, insyaallah. Amin. Saya tak bisa datang sering-sering ke Kutacani. Seumur-umur 3 kali inilah cuma. Sekali dulu, habis itu yang kedua naik helikopter, keren kali. Wow, masih terbayang saya turun ke helikopter. Wow, gagah kali ya. Lain sama tadi malam naik mobil terkantuk-kantuk. Ya, jadi baru sekarang. Jadi saya tak bisa, tapi ternyata ada dai-dai kita yang mengkhususkan dirinya. Siapkah Bapak Ibu mensupport dakwah perbatasan? Dari bunyinya macam tak siap. Tapi saya maklum, begitulah saudara
yang dengan segala keterbatasan bisa datang. Nah, ini baik sekali. Yang pertama adalah merajut ukhuwah, setelah itu meraih berkah. Berkah itu apa Pak Ustadz? Berkah itu lebih dari semestinya. Itu berkah. Ziyadatul khair, kebaikan lebih dari semestinya, itu berkah. Handphone itu cuman ngangkat telepon, nelpon orang, pakai video YouTube, pakai rekaman suara, itu cuman handphone. Tapi ternyata handphonenya berkah. Kenapa handphonenya berkah? Dipakai merekam ceramah, di-share, streaming, akhirnya lebih daripada semestinya. Handphone yang mungkin buat dosa, tapi handphone di Kutacane ini yang punya handphone ini masuk surga sama handphonenya sekalian. Mengalir pahala. Kamera merekam, menggambar orang, tak menutup aurat. Orang yang sedang duduk di pelaminan, rambutnya terurai, menjadi dosa. Tapi kamera subuh ini kamera yang berkah. Kenapa? Lebih dari semestinya. Menyimpan memori ceramah, disebarkan, ustadznya meninggal, yang punya kamera meninggal, tapi amalnya mengalir sampai hari kiamat, insya Allah. Amin. Begitu juga dengan bupati, wali kota, gubernur yang mensupport program pengiriman dai ke perbatasan, ke pulau-pulau, ke desa terasing. Berapa bulan yang lalu saya ke Pulau Banyak. Sampai di Pulau Banyak ketemu dengan dai-dai. Saya tanya, gimana kalian bisa berdakwah kemari jauh? Kami diangkat oleh Gubernur Fulan. Zaman Pak Gubernur Pak Erwandi. Kami ini diangkat oleh Pak Erwandi, digaji dari APBD, dikirimkan menjadi dai-dai, ikut tes PNS, menikah, berkeluarga, terselamatkan sampai sekarang. Jabatan tak lama, tapi sampai hari kiamat amal jariah tetap mengalir. Allahu Akbar. Maka siapa yang mau jadi gubernur, duduklah tuh. Masalah kampanyenya nanti kita atur, tapi tak jamin jadi. Masalah politik ini tak usah serius sekali. Ini sampai serius berkelahi antara menantu sama mertua gara-gara pemilihan kades. Apalah, tengoklah pengalaman saya masalah dukung-mendukung. Mati-matian awak berkelahi. Rupanya orang itu berkawan. Jadi tak usah serius sekali. Ini makin dipotong video ini rame lagi ini. Oh, kelahilah gara-gara pemilihan kades. Sampai sholat Jumat tak datang. Kenapa abang cepat kali pulang? Nampak kelawan gue kemarin. Tak usah nanti sholat Jumat. Zuhur aja aku lagi. Sholat imamnya satu, kiblatnya satu, nabinya satu, Qurannya satu. Gara-gara pemilihan kades hati pecah. Kalau sholat masuk ke masjid, orang dulu nengok imamnya siapa. Kalau masuk ke masjid nengok mana saf yang paling afdal. Setelah pemilihan kades masuk ke masjid, tengok dulu musuhku itu di mana dia. Oh, dia di sana, aku di sini. Oh, dia di sini, aku di sini. Rupanya satu hari terlambat masbuk, lupa nengok lawan tadi di mana. Allahu Akbar. Baru sadar rupanya dia di samping. Wah, dia pula. Paksa salam itu tak ke kanan lagi, langsung ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Cemana mau dapat barokah kalau hanya pemilihan kades rusak hubungan kita. Nah, ini nampaknya sepele, tapi dia untuk turunnya barokah. Suatu ketika waktu Nabi sedang tausiah, kata Nabi, ada di antara kalian ini yang berkelahi, putus silaturahim. Nabi itu hebat, nampaknya barokah itu turun. Nampaknya barokah itu turun dengan tak turun. Lalu kata Nabi, ada di antara kalian yang putus ukhuwah.
pulang minta maaf baru datang ke sini. Sebelum Nabi kasih tahu dipermalukan. Nabi tak mau mempermalukan orang depan orang banyak. Lalu kemudian dia pun pulang. Setelah pulang diperbaikinya hubungannya, dia datang lagi. Apa kata Nabi? Nazalatil barakah. Barulah sekarang nampakku barakah itu turun ke bawah. Saya alhamdulillah tak nampak saya barakah. Andailah nampak saya barakah itu tergantung di sini. Nah, ada di antara kalian yang belum berdamai lagi, masih berkelahi gara-gara kades kemarin. Setelah berdamai barulah turun barakah. Tapi ada beberapa wali-wali itu dinampakkan Allah macam itu ada. Suatu ketika Syekh Khalil bin Abdul Latif, waktu dia masih santri, masih di pesantren, pas sedang sholat ketawa dia. Selesai sholat marahlah tengku gurunya. Kau kenapa ketawa sedang sholat? Makin ketawa dia. Gitu. Udah lama ditanya guru, kenapa kau ketawa? Waktu sedang sholat tadi, nampakku ada nasi panggang ayam di kepala semua. Baru tahu dia rupanya muridnya ini wali Allah. Memang betul, aku dapat undangan ke Duri. Jadi kurang khusyuk sholat. Jadi nampak muridnya itu panggang ayam dia tuh. Untung murid awak tak macam itu. Kalau sempat murid macam itu, apa tak malu Ustaz Somad kan? Maksud tiba-tiba ada satu jamaah ketawa. Kenapa kau ketawa? Kau ngejek aku. Kau kenapa? Kenapa? Nampak aku bendera Singapura di atas. Rupanya Ustaz itu belum move on juga lagi. Macam-macam lah komentar orang. Macam-macam. Kita sebagai saya tak pernah saya pedulikan itu antara orang ngejek caci maki. Cuman jamaah ini mengirim ke nomor saya. Macam-macam dikirim. Kok bisa kawan Ustadz sendiri ngejek Ustadz? Ada dikirim ngejek. Ini kan kawan Ustadz nih, kok ngejek Ustadz? Senyum saya membaca. Kenapa? Dia ini dulu mau cetak buku saya. Mat, kalau ada buku kau aku yang nyetak ya. Saya bilang aku punya percetakan sendiri, namanya UAS Press. Terus dia nanya, Mat, kalau ada jamaah umroh aku yang bawa ya. Aku punya travel sendiri. Rupanya sakit hati. Jadi kawan-kawan ini macam-macam. Kemudian ada satu lagi dikirimkan juga. Ini kan kawan kau, ini kan kawan Ustadz kok ngejek. Oh, dia ini mau nyalek nanti 2024. Tak ada duitnya kampanye. Pengalaman yang sudah-sudah, kalau ngejek saya, itu banyak nanti orang nengok. Tak percaya, cobalah. Kalian kalau punya FB, cobalah ejek saya. Itu biasanya kalau like-nya 5, bisa jadi 500. Sama saya ini 2 aja. Kalau berkawan betul-betul. Kalau musuhi betul-betul. Jadi insya Allah. Ada satu lagi ngirim. Ustadz, ini dulu menteri nih. Sekarang kok ngejek Ustadz? Kata dia tulisannya, introspeksi dirilah Abdul Somad. Pas saya tengok, tertawa saya. Dia dulu pernah ngundang saya ke Istiqlal sebelum Pilpres. Andai saya mau mendatangi itu, mungkin dia masih menteri sekarang. Tak berhasil dia, karena saya tak mau datang. Marah. Jadi lama saya bilang, apa yang dicari orang? Rusak persahabatan. Semalam dalam perjalanan ada satu ngirim. Nah, ini agak unik. Yang menulis ini namanya Gibson Simarmata, pendeta. Kata Pak Gibson Simarmata dalam tulisan Twitternya, Abdul Somad, kau sebetulnya orang baik, tapi dibuat kau menjadi tak baik untuk menutupi minyak goreng dan orang yang rasis. Gibson Simarmata. Saya balas kawan itu, saya tulis di bawah pakai pepatah Arab. Aduun aqilun khairum min sadiqin jahilin. Lebih baik berlawan dengan orang, lebih baik berlawan dengan orang berakal daripada berkawan sama orang yang dulu. Boleh untuk update status pagi.
Belawan kita dengan orang berakal, tak akan dianiayanya gitu. Berkawan kita sama orang dungu, jatuh handphone juga. Jadi sebenarnya berbagai macam peristiwa yang terjadi dalam hidup saya, iktibar pelajaran yang saya ambil luar biasa. Setelah kejadian ini muncullah tulisan-tulisan. Ternyata Bung Hatta bersumpah sampai mati tak akan ke Singapura. Cari tulisannya. Tulis di Google Bung Hatta, tulis di situ Bung Hatta Singapura. Tulis lagi Gus Dur Singapura. Enter. Cara mencari tulisan di Google gitu. Gus Dur Singapura. Ternyata Gus Dur pun punya yang luar biasa. Sejarah yang luar biasa. Buya Hamka gitu juga. Ada ceramah Ustadz Roni Chandra. Coba cari di YouTube. Buya Hamka dan Singapura. Jadi banyak juga orang kalau diusir-usir aja, masa ditulis-tulis di medsos. Buya Hamka tahun 70, saking berkesannya dalam hatinya waktu dia transit, ditulisnya di panji masyarakat. Waktu itu belum ada Facebook dan Instagram. Bagaimana waktu dia ditindak yang tak layak sebagai seorang ulama. Saksikan ceramahnya di YouTube, bukan oleh saya. Bermunculan. Jadi segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita hanya menunjukkan dua. Pertama, sahabatmu akan semakin sayang. Yang kedua, musuhmu akan menampakkan diri. Aku tak perlu menjelaskan tentang diri, karena sahabatku tak akan berubah dan musuhku tak akan berubah untuk mencintai aku. Rupanya kita kalau sakit hati kita itu semakin puitis. Makanya ada istilah puisi-puisi Laila Majnun. Ada seorang laki-laki namanya Qais, jatuh cinta kepada seorang perempuan namanya Laila. Makanya dia pun digelar dengan asik bersyair-syair, namanya jadi Laila Majnun. Tergila-gila dengan Laila. Andai dia jadi nikah dengan Laila, tak akan keluar puisi. Suatu hari datang Allah bertanya, Qais, iya, Alaila turidu amid dunya wa ma fi tawaya. Kalau disuruh kau memilih antara dunia beserta keindahannya dengan Laila, mana yang kau pilih? Apa kejawab Qais? Laubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa li balwa. Dunia, sendal yang menempel di selop Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isi. Untuk yang jomblo-jomblo boleh untuk ambil status. Hidup ini diciptakan Allah untuk menguji, dan puncaknya adalah ada pada ujung tema menggapai ridha. Orang yang sudah menikah, punya suami yang soleh, sholat tahajud, punya istri yang menutup aurat, rajin tausiah bersedekah, sholat berjamaah haji dan umrah, belum juga punya anak. Apa yang diinginkan Allah? Ridha, menerima keputusan Allah. Apa salah saya Pak Ustaz? Saya sedekah, saya peduli kepada dakwah perbatasan, saya selalu tausiah. Kenapa istri saya belum hamil-hamil juga? Tetangga saya nikah Januari, April anaknya lahir. Ada satu yang diinginkan Allah dari engkau saudaraku. Dimintanya kakimu ke masjid, kau datang. Dimintanya telingamu mendengar ceramah, kau dengarkan. Dimintanya matamu untuk membaca Quran, kau tengok. Dimintanya hawa nafsumu, kau tahan. Satu kau diujinya, apa? Apakah engkau ridha menerima keputusan Allah? Allah buat kau lama punya anak. Allah ingin supaya sujudmu lebih lama, supaya munajatmu lebih panjang, supaya air matamu lebih banyak menetes. Karena ada satu amalan yang tidak didapat oleh orang yang mati jihad fisabilillah, tak didapat oleh orang yang haji mabrur. Itu hanya didapat oleh orang yang ridha menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang masuk surga itu nanti ditanya Allah, ya ahlal jannah, hai penghuni surga, madza turidun? Surga kalian sudah dapat, kalian mau apa lagi? Apa kata penghuni surga? Ada satu yang kami belum dapat ya Allah, ridha. Yang kami belum dapat adalah ridhamu. Apa kata Allah? Yang dapat ridhaku cuma satu, orang yang ridha menerima keputusanku. Itulah mengapa doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka
wal jannah. Amin. Ada kadang ketika saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka, ada satu ibu-ibu tak diaminkan, diaminkan. Terus kita, kok enggak ibu aminkan? Saya sudah dapat ridho kok. Siapa? Rupanya namanya lakinya Pak Ridho. Bukan ridho itu ya juga ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara orang yang dapat ridho Allah itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patah gigi, berdarah pelipis, basah tapak kakinya, dilempar orang pakai batu. Datang malakul jiwal, kalau kami cabut gunung itu, Akhshabain, Jabal Abi Qubais, Jabal Qu'aiqian, dua bukit yang besar di kota Makkah, ku cabut, ku timpakan ke Taif, rata mereka dengan tanah. Tapi saat itu dia berbicara sampai pada maqam ridha. Apa kata dia? Asallah an yaj'al, asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullah wa la yusyrika bihi syai'a. Aku ridha menerima takdirmu ya Allah. Keluarkan dari tulang sulbi mereka anak cucu yang akan mentauhidkan engkau. Keluarkan dari tulang sulbi orang-orang Singapura itu anak cucu yang mentauhidkan engkau. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ridha. Tapi kan yang enak itu mencakapkannya. Waktu mengalaminya tak bisa dirasakan. Kalau sudah dirasakan tak bisa pula diceritakan. Kenapa? Karena kata tak bisa mewakili rasa. Macam mana rasanya menceritakan terjebak di tengah jamaah mau kencing tak bisa keluar? Itu tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Andai diceritakan dengan kata-kata, rasanya tak terwakili. Kenapa? Karena rasa belum tentu rasanya. Jadi kita ini mesti rajin-rajin merasakan perasaan orang lain. Orang mau kepastian, betul? Orang mau kepastian. Kepastiannya apa? Ceramah ini sampai jam berapa? Tapi orang kalau dengar tausiah saya, dia tahu ceramah Abdul Somad tak akan lebih dari 60 menit. Itu menggas di mana-mana saya katakan 600 ml. Tapi Pak Ustadz ini kan 300 ml, 2 botol 600 juga.